kontak terbentuk masuk penatural kembali terhubung pada momen kali ini Rabu 27 Oktober 2021. Nama saya Namun Kornet tetap mengalami intimidasi dan rekayasa perkara persoalan secara ekstrim oleh konteks telepon-teleponan supernatural orang-orang tidak bertanggung jawab, mendiskriminasikan momen-momen perkara yang terjadi, keterkaitan pula dengan status mereka sepertinya apartheid mereka ini. Orang-orang apartheid, masukan tekisme mereka sangat jelas sekali dari konteks yang terhubung. Mengaku-ngaku mereka ini dan mendiskreditkan Adi Bana Merdeka, orang tua kandung saya. Konten-kontennya sepertinya tidak menyenangi ketokohan tokoh-tokoh Indonesia. Ekstrim sekali konten mereka ini. Yang namanya pula kepada pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural yang berlangsung pada tahun-tahun berlalu 2008 hingga 2021. Benar-benar memanipulasi pengalaman yang terjadi tentang kejahatan bullying supernatural yang sesungguhnya terjadi memang, tapi dinyatakan tidak terjadi. Bahwasanya perkara supernatural yang mereka maksudkan ini menyangkut kepada urusan ego APK. Mereka sepertinya bicara tentang ego APK dan mendiskreditkan Adi Bana Merdeka. Konferensi Kafri ini pada momen konferensi kalender ini mengingatkan kembali tentang persoalan ganti kerugian keuangan ataupun reward perkara yang dimaksudkan oleh nama Iwan Kornel. Definitif kontek-kontekan supernaturalnya menyatakan menyangkut maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi, yang mana Adi Bana Merdeka selaku orang tua kandung dari nama Iwan Kornel dinyatakan secara sepihak melalui kontek-kontekan terhubung yang membingungkan ini berstatus sebagai lisensi ataupun pengusaha nasional terkaitan merek ban ataupun juga usaha tambal ban yang berbengkelan. Definitif kena tipu mereka ini, keluarga Adi Bana Merdeka, termasuk juga Iwan Kornel. Menyangkut maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi, di mana Adi Bana Merdeka Giting Sukang dihubungi melalui internet 666 Discovery pada momen kali ini atas nama kepolisian Indonesia ataupun juga kontak terhubung membingungkan yang menyatakan bahwasanya Adi Bana Merdeka adalah pimpinan nasional Indonesia di tahun-tahun ini, pengusaha nasional Indonesia bidang usaha spare part otomotif ataupun usaha tambal ban, merek ban Dilio, merek ban Swallow, produk Tubles dan sebagainya. Kontennya sedikit membingungkan dan tersamar-samar membuli atau memanipulasi telepon-teleponan supernatural yang terjadi, di mana nama Iwan Kornel didukung oleh Alien Farm International pada momen kontak tersamar menyatakan Alien Family mendukung untuk mediasi kontak terhubung nama Iwan Kornel. Adi Bana Merdeka Giting Sukang
kemungkinan dimanipulasi ataupun dikonspirasikan keterkaitan status ketokohan historikal nasional Indonesia oleh kalangan non-pribumi, dan juga komplotan yang menghubungkan di dalam sosial masyarakat. Maraknya usaha tambal ban ataupun pembengkelan terjadi, termasuk juga prostitusi ataupun nama-nama inisial pentolan mereka seperti Rido, ada pula nama Remi dan sebagainya. Konten terus menyatakan bahwasanya Adi Bana Merdeka merupakan pointer oleh para pelaku atau tersangka yang sejak tahun 2008 yang sejak di Yogyakarta, nama Irwan Cornel seakan-akan pihak yang berurusan sesungguhnya pada tahun-tahun tersebut. Seakan-akan soalnya adalah nama Irwan Cornel ini. Konten-konten terus menyatakan bahwasanya Adi Bana Merdeka merupakan rencana emas universitas pada tribun negeri dan swasta di Indonesia. Definitif pembuktiannya berlangsung terus hingga kalender ini 27 Oktober 2021, yang mana menyangkut kepada fokus juga tentang status Adi Bana Merdeka merupakan korban dari penipuan, maraknya usaha tambal ban atau pembengkelan tengkulak secara nasional Indonesia. Lalu kami hitamkan mengombalkan usahawan nama Irwan Cornel, anak kandung Adi Bana Merdeka. Kontek-kontekan terus menyatakan bahwasanya Adi Bana Merdeka merupakan tokoh historikal nasional Indonesia yang termasuk juga tidak disenangi kalangan non-pribumi selain daripada Soekarno ataupun yang lainnya. Orang non-pribumi ini menginginkan Indonesia. Kontak terhubung menyatakan ya, bahwasanya Adi Bana Merdeka adalah tokoh historikal nasional Indonesia yang definitif. Karena hal tersebutlah Adi Bana Merdeka berkemungkinan adalah salah satu pihak yang tidak disenangi oleh kalangan pribumi. Selain daripada Soekarno, termasuk juga yang lainnya. Indonesia diinginkan oleh para penipu-penipu yang menginginkan tokoh-tokoh historikal nasionalnya. Kalangan non-pribumi ataupun juga komplotan, maraknya usaha tambal ban termasuk juga lah. Pada momen konferensi kalender ini, kontek-kontekan bullying, penipuan percakapan dilangsungkan kembali kepada nama Irwan Cornel sebagai korbannya. Soal bigo, soal cewek-cewek, soal masturbasi tanpa ngocok. Kontek-kontekan terhubung menyatakan perempuan-perempuan mau masturbasi, namun Cornel mengganggunya. Membingungkan sekali. Ya, langsung saja. Soal Rido, kontek terhubung menyatakan bersama-sama. Namun secara fokus percakapan telah berlangsung sejak semalam, sejak kemarin, bahwasanya Adi Bana Merdeka lah orangnya yang ditarget, yang dicemburukan, yang dikorbankan. Namun seakan-akan nama Irwan Cornel. Adi Bana Merdeka kita suka, definitif ketokohan historikal nasional Indonesia, definitif. Karena daripada hal itulah, maka Adi Bana Merdeka kita suka tidak disenangi, tidak disukai. Konteks telah terjadi sejak semalam, sejak kemarin, semua seperti itu. Sama juga seperti Soekarno, sama juga seperti yang lainnya.
Apa nggak ada tokoh besar nasional yang lain? Kenapa cuma Soekarno aja? Jenderal Sudirman itu ada, Raden Ajeng Kartini. Kok sulit sekali. Pada momen ini saya masih juga termasuk diganggu keterkaitan pengingatan, memori nama-nama tokoh historikal nasional Indonesia. Serupa seperti nama Adibana Merdeka. Seperti sulit saya menyebutkannya, padahal orang tua kandung saya sendiri. Seperti lupa, seperti hilang, seperti pleset dalam menyebutkannya. Kontek-kontekan telah berlangsung sejak kemarin, sejak semalam. Keterkaitan konspirasi menghilangkan jejak ketokohan historikal nasional Indonesia dalam bidang usaha tambal ban, dalam bidang perbengkelan, termasuk juga nama Adibana Merdeka, orang tua kandung dari nama Iwan Cornel. Sejak G30 PKI, pengusaha, pioner, pelopor dari bidang usaha tambal ban secara nasional Indonesia, termasuk juga merek ban Swallow, Dunlop juga termasuk, Bridgestone juga termasuk. Kontek-kontekan supranatural kembali kami hitamkan soal appointment 666 Irwan Discovery, soal alien family nasional UFO yang sudah berkemenangan atas perang-perangnya berdasarkan kontak informasi Islam internasional terhubung kepada nama Iwan Cornel. Dia apa melindungi? Alien family kami hitamkan seakan-akan menjadi pointer dalam persoalan. Kontak terus menyatakan itu juga perlu dikonferensikan bahwasanya alien family ini merupakan mediator. Jangan sampai urusan menjadi kacau. Bahwa pelaku ataupun tersangka itu bukan alien, tapi orang berbuat supranatural. Jangan sampai alien itu nanti pergi, kita jadi kacau. Bahwa alien family itu sudah memediasi persoalan ini. Bagaimana kalau orang yang menjadi mediasinya sudah kacau kita? Ada pula orang karo, semuanya preman, ngaco semua. Ada pula orang nias, semuanya pun ngaco, orang nias. Syukur alien family kontak terus menyatakan demikian. Itu perlu dikonferensikan, mendeskripsikan alien family itu tidak baik sebagai mediator yang cukup cakap dan terhubung secara internasional, termasuk Amerika Serikat, Eropa, Arab, dan Israel. Bagaimana kalau kita ditinggal? Kita urusan sama orang Batak, maraknya usaha tambal ban tersebut sudah kacau kita nanti. Masa mediatornya orang Batak? Itu kan namanya udah ngaco. Habis kita di bulan-bulan dikerjai. Human Commanding Ghost to grave. Dia tuding kucing, dia tuding kuda, seekor babi pun ditudingnya sebagai tersangka atau pelaku. Itu kan sudah ngaco. Ada pula orang gila di jalanan. Karena itu jangan mendiskreditkan alien family. Alien family adalah pahlawan dalam momen persoalan ini. Alibi terpercaya, mediator. Jadi kami hitamkan sebagai pelaku ataupun tersangka. Nanti alien family itu kabur, Amerika Serikat pun kabur, orang Arab, orang Israel pun kabur, karena semua itu kan jaringan alien family. Tinggallah kita bersama orang Batak, pemain begu ganjang, Human Commanding Ghost, Opung, Bulang, Tanah Karo itu. Sudah kacau kita dibuatnya. Kan begitu. Semuanya pun jadi ngaco urusan. Urusan makan tai, urusan masturbasi, bigo APK pun dipenuhi dengan cewek-cewek Batak. Inang-inang pun ikut main bigo. Jangan didiskreditkan, kami hitamkan alien family
yang sudah berstatus sebagai mediator dalam momen perkara ini. Dukungannya termasuk atas kemenangan nasional UFO atas perang-perangnya di abad melingkar di Arab, Eropa, dan Amerika. Pelaku itu Remy, orang Nias yang berkamuflase, berbondonan, supernatural di tahun-tahun perkara ini. Dan juga termasuk maraknya usaha tambal ban perbengkelan yang terjadi, di mana momen perkara ini menyatakan bahwa saya Namer Cornel bahwa saya terhukum dan memang memiliki peluang untuk ganti keuangan untuk ribut perkaranya. Berkaitan juga kepada status ketokohan historikal nasional Indonesia, bapak kandungnya Adi Bana Merdeka, Adi Tempur, yang definitif merupakan pointer para pelaku ataupun tersangka sejak tahun-tahun berlalu. Tahun 2008 tentang status rencana emas universitas beratribut negeri dan swasta di Indonesia, Adi Bana Merdeka, termasuk juga tentang status sebagai pengusaha tambal ban ataupun perbengkelan secara nasional Indonesia, mirip Ban Swallow dan juga yang lainnya. Dia merupakan korban ataupun target sasaran para pelaku ataupun tersangka supernatural yang dimaksud. Sepertinya mereka ini apartheid dan menginginkan penghilangan jejak ketokohan tokoh-tokoh historikal nasional Indonesia, termasuk Pangkostrat RPK Adi Bana Merdeka Gitik Suka, pemilik penemu nama dan logo BRI, Bank Rakyat Indonesia. Kontek-kontekan telepon supernatural menyatakan bahwasanya sejak kemarin, sejak semalam, beberapa hari yang lalu, bahwa kalangan non pribumi berkemungkinan merupakan konspirasi yang menyangkut komplotan orang Batak. Jenderal Simbolon langsung saja ini berkemungkinan berkaitan menipu, memanipulasi, mengkonspirasikan riwayat Adi Bana Merdeka. Demikianlah perkara supernatural yang berlangsung di tahun-tahun milenium, termasuk juga tentang maraknya usaha tambal ban atau perbengkelan yang terjadi. Mana keterkaitan juga tentang percakapan di Yogyakarta tentang Adi Bana Merdeka. Wayang-wayang orang di Yogyakarta itu sejak tahun sebelum 2008 sudah ngomongin Adi Bana Merdeka, pemilik Merdeka, termasuk juga anak kandungnya nama Irwan Cornel, petokohan aktivis terkenal mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara sejak masa-masa perkuliahannya. Untuk menyatakan pendiskreditan kepada nama Adi Bana Merdeka merupakan pointer mencurigakan atas nama para pelaku ataupun tersangka yang menyangkut juga maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan di tahun-tahun sekarang ini. Yang mana konten terhubung sejak dari semalam dari kemarin menyatakan bahwasanya momen perkara supernatural di tahun-tahun milenium perlu untuk diinformasikan keterkaitan kepada Adi Bana Merdeka yang didendamkan, dikesumatkan oleh para pelaku atau tersangka, keterkaitan statusnya sebagai pemberangus, pembantai, pembunuh, kudeta PKI, pemberontakan G30 PKI. Kontak menyatakan demikian. Betapa kejinya, betapa kejamnya Adi Bana Merdeka, begitu cepat, begitu gesit, begitu jitu memastikan Partai Komunis Indonesia sebagai pemberontak di Indonesia ini. Kontak menyatakan Nasakom ataupun PKI sesungguhnya adalah kepemimpinan orang non pribumi, kalangan non pribumi. Demikianlah Adi Bana Merdeka ini tidak disenangi
karena kejituannya, ketepatannya, keakuratannya, keterkaitan G30 SPKI. Pimpinan Nasakom adalah orang Cina, termasuk juga Jenderal Simbolon. Kontaknya sudah terhubung sejak semalam, sejak kemarin, di mana Adi Bana Merdeka tidak disenangi karena pembantaiannya terhadap komplotan Nasakom tersebut. Langsung pupus, langsung kandas. Belum lagi kudeta sudah dibunuh oleh Adi Bana Merdeka. Kontak menyatakan hal ini keterkaitan status kepemimpinan Partai Komunis Indonesia yang perlu dibuktikan, kepemimpinan Nasakom yang perlu dibuktikan. Sungguhnya orang Cina, kalangan orang pribumi yang tuntas, kandas, tepat waktu, belum lagi sukses, sudah dibunuh oleh Adi Bana Merdeka, Pangkostrat, RPK tersebut. Kontak menyatakan demikianlah keterkaitannya. Bahwasanya Nasakom itu masih hidup, masih eksis, dan masih mendendam sumat kepada Adi Bana Merdeka, masih mendendam kepada Adi Bana Merdeka. Orang non pribumi, kalangan orang non pribumi, termasuk juga Jenderal Simbolon, kalangan Jenderal Simbolon, dia itu logo ikoniknya Jenderal Simbolon. Jenderal Simbolon yang mengkudeta Pancasila, yang lalu kemudian dibunuh, dibantai Adi Pangkostrat, Adi Pancasila, Adi Hindu Ganesha, Adi Merdeka, Adi Bana Cenipon, yang dicemburukan oleh Jenderal Simbolon karena keterkaitan status kepemilikan rencana emas universitas Indonesia. Pangkostrat, RPK, sesepuh, orang yang dituakan di resimen pimpinan Komando Angkatan Darat. Adi Jiban, Adi Gaban, Adi Tempur, Adi Merdeka, pembantai Nasakom, termasuk pimpinan-pimpinan Nasakomnya dibantai Adi Bana Merdeka. Banyak orang Cina di zaman PKI dibunuhi Adi Bana Merdeka, dibantainya, disatenya, karena ingin mengkhianati Pancasila, karena ingin mengkudeta Indonesia merah putih, kepemilikan Pangkostrat, RPK, Kaisar, Imperium, Hutan Raya Indonesia. Kontak menyatakan Nasakom masih eksis, atas nama orang Cina, kalangan Jenderal Simbolon nggak percaya. Ini buktikan. Kontak menyatakan demikian. Perkara Sumatera ini menyangkut dendam kesumat kepada Adi Bana Merdeka, pemilik komplek-komplek ternama se-Indonesia ini, termasuk Pondok Indah, termasuk komplek Pertamina, termasuk komplek Gria Medan. Bapak kandung rame-rame Adi Bana Merdeka itu dicemburukan karena sudah beregenerasi, berpenerusan, berkeahli warisan hingga tahun-tahun milenium ini. Atas aset-asetnya secara nasional Indonesia, petokohan historikal nasional Indonesia pemilik lisensi mata uang rupiah lain dari Soekarno. Kontak menyatakan atas nama Nasakom yang sungguhnya pimpinannya tidak mau diungkap oleh Adi Bana Merdeka. Adi Tempur tidak pernah mau mengungkapkan dan ultimatum pihak-pihak yang ingin mengungkapkan identitas kepemimpinan Nasakom. Orang Cina, termasuk juga kalangan Jenderal Simbolon, itu adalah pimpinan Nasakom, Partai Komunis Indonesia yang ingin mengkudeta Pancasila. Demikianlah dendam kesumat tersebut kepada Adi Merdeka yang sudah membantai, memberondong, merudal, membazoka para pemberontak Nasakom tersebut. Adi Bana Merdeka mencincang habis seperti babi potong semua pemberontak Pancasila.
Adi tempur jaya sendirian secara internasional dengan julukan ikoniknya James Bond 007. Dia pernah ngomong kalau dia itu James Bond. Dia tersohor sebagai movie box office internasional. Dia pernah ngomong kalau dia itu James Bana, James Suriname, Adi Kopra, Adi Banana, Adi Baron, Adi Kuba, Adi Emirat, Adi Macau, Adi Bangkok, Adi Thailand. Itu pun ada juga ya, Adi Thailand, Adi Bangkok ada juga. Banyak juga julukannya ya. Demikianlah Kontek Teduh menyatakan bahwasanya perkara supernatural ini sebenarnya mentarget mensasarkan pihak yang telah memberangus habis kelompok Nasakom, kelompok PKI. Sudah dibunuh, dipotong-potong seperti bayi panggang, seperti bayi potong, dibazoka, dirudal, dibrand pakai senjata otomatis oleh Pak Kostrat LPK Jenderal bintangnya 6 Adi Bana Kuba, Adi Bana Suriname, Adi Bana Emirat, Adi Bana Merdeka, Adi Bana Giting Suka. Dipantainya, dibombardirnya, hangus sama gudang-gudangnya hangus. Disimpannya di dalam gudang, dibomnya, dibazokanya, termasuk orang Cinanya, termasuk juga Jenderal Simbolonnya, dibrandnya pakai senjata otomatis. Adi Bana Merdeka dinyatakan merupakan pemilik lisensi termasuk juga otentik ulayat di Indonesia. Tuan tanah itu Adi Bana Merdeka itu. Pemilik otentik sertifikat ulayat. Berstatus Sultan Delhi, Sultan Istana Maimun, Sultan Abadi, Adi Bana Karo Delhi. Itu Adi Bana juga pemilik suku Delhi, suku Karo Delhi. Ya, itu Adi Bana. Pembunuh, pembantai gerombolan Nasakom yang kepemimpinannya perlu diungkap atas nama komplotan Peking, Cina Asia, yang sudah dipotong-potong, dibantai, dibombardir oleh pengusaha tambal ban, pemilik merek ban Swallow dan Delium, termasuk Bridgestone, Dunlop, termasuk spare part. Adi Bana Merdeka sejak tahun Soekarno, sejak G30 PKI perlu dibuktikan Adi Bana Merdeka adalah pengusaha nasional Indonesia dalam bidang spare part, bengkelan otomotif, dan termasuk juga merek ban Swallow. Di Bridgestone itu termasuk Adi Bana Merdeka. Dunlop termasuk juga tentang penemuan ataupun juga merek produk tubeless. Betapa toleransinya Adi Bana Merdeka dengan tahun-tahun ini kena tipu Adi Bana Merdeka oleh maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi. Perlu dibuktikan Adi Bana Merdeka ini merupakan korban penipuan, ya, eceran distributor, eceran orang Batak, orang Karo, bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan, komplotan yang menipu dan mengkonspirasikan perjanjian kerjasama kepada Adi Bana Merdeka kita suka. Kontek Teduh menyatakan Adi Bana Merdeka akan dibuktikan untuk status ketokohan historikal nasionalnya, bahwa Adi Bana Merdeka merupakan lencana emas, bahwa Adi Bana Merdeka merupakan pengusaha bidang usaha tambal ban dan perbengkelan sejak tahun Soekarno, bahwa Adi Bana Merdeka merupakan otentik kepemilikan Indonesia, pemilik ulayat Indonesia, termasuk juga Irian Jaya, Irian Barat, termasuk itu Adi Bana Merdeka, termasuk Pulau Natuna, Pulau Batam, itu termasuk itu Adi Bana Merdeka.
Adi Bana Merdeka dinyatakan akan dibuktikan tentang hal-hal tersebut. Statusnya sebagai tokoh historikal nasional Indonesia dengan penjelasan poin per poinnya. Adi Bana Merdeka merupakan tokoh historikal nasional Indonesia yang juga berdasarkan konteks baru saya terhubung disantet oleh sukunya sendiri, suku Karo itu nyantet Adi Bana Merdeka juga. Sama saja kan, konteks menyatakan begitulah kecemburuan dan juga rivalitas kemusuhan kurang wajar kepada Pangkostrat RPK pembantai Nasokom. Adi Bana Merdeka, Adi Kobra. Konteks menyatakan tahun-tahun milenium ini juga termasuk pembuktian untuk reunian internasional keluarga James Bond 007 pada tokoh historikal nasional Indonesia Adi Banana, James Banana, James Bana, Adi Bana Merdeka, Pangkostrat RPK, pemilik lisensi bidang usaha tambal ban perbengkelan spare part senasional Indonesia. Sejak tahun-tahun Soekarno yang ingin dibuktikan merupakan korban penipuan maraknya usaha tambal ban perbengkelan yang terjadi di tahun-tahun pengurusan perkara supernatural atas nama internet ID 666 di ruang kondisi kafe. Adi Bana Merdeka tidak bisa berbuat apa-apa karena keterkaitan dan juga status Adi Bana Merdeka sebagai pihak yang dikerjai secara supernatural. Korban dari kegiatan supernatural berlangsung, kualitas kemusuhan termasuk atas nama suku Karo, suku Batak termasuk kerjai Adi Bana Merdeka secara supernatural, antuisme bulan tanah Karo tersebut, termasuk juga antuisme opung orang Batak. Kerjain Adi Bana Merdeka sehingga Adi Bana Merdeka tidak bisa berbuat apa-apa untuk informasi ataupun urusan ataupun pengejarannya, karena juga keterkaitan perkara usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi. Konteks menyatakan korban dari kegiatan maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi, dan juga termasuk persoalan nama Irwan Cornel, korban dari kegiatan supernatural kalangan prostitusi ayam kampus, termasuk juga Rini Gulit, ada pula Rindu Garcia dan sebagainya, masuk juga Luna Maya. Konteks terus menyatakan ya begitulah menjelimet merumit-rumitkan. Momen pengalaman perkara supernatural, kontek-kontekan telepon supernatural ini merupakan otentik pembuktian yang terus dilangsungkan untuk kepastian kejelasan status ketersangkaan tersebut yang definitif mencurangi tokoh historikal nasional Indonesia, pemilik rencana emas universitas beratribut negeri dan swasta di Indonesia, dan juga termasuk kalangan keluarga Merdeka, keluarga Adi Bana Merdeka. Konteks terus menyatakan Ibu Sri Mulyani Indrawanti, Ibu Sri Pujiastuti, Ibu Megawati Soekarno Putri, karena semuanya ibu-ibu ini. Apa semuanya ibu-ibu? Lalu juga kalangan tokoh nasional Indonesia milenium ini seperti Bapak Prabowo Subianto, Bapak Joko Widodo, ataupun juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mendukung untuk pembuktian kepastian status Adi Bana Merdeka Kitisuka, orang tua kandung dari nama Irwan Cornel, memang benarkah merupakan tokoh historikal nasional Indonesia, keterkaitan Partai Komunis Indonesia, di mana Adi Bana Merdeka merupakan Pangkostrat RPK yang membantai berangus habis kudeta Nasokom atas nama kalangan non-pribumi. Konteks terus menyatakan Adi Bana Merdeka didukung untuk pembuktian status ketokohan historikal nasionalnya. 666 Discovery Evening pada momen konferensi kali ini kembali menyelenggarakan konferensinya dan definitif merupakan korban kegiatan bullying para pelaku yang dibuktikan secara nasional Indonesia, termasuk juga kalangan entertainment nasional Indonesia, termasuk juga jaringan pers ataupun wartawan, termasuk juga kalangan Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara, yang berdasarkan konteks terus sejak semalam menyatakan bahwa domisili ketersangkaan ataupun pelaku ingin difokuskan juga kepada Kota Medan ataupun
orang Medan, orang Sumatera Utara. Pelakunya itu orang Medan, orang Sumatera Utara. Konten menyatakan demikian. Atas nama pemerintah nasional Indonesia ataupun juga Jawen, orang Jawa. Demikianlah proses momentum pembuktian status ketokohan historikal nasional Indonesia Adi Bana Merdeka Giting Suka, yang mana nama Ellen Cornell terhubung secara internet internasional untuk pembuktiannya, termasuk juga atas nama alibi terpercaya bersama internasional, mediator perkara, pahlawan internet 666 ICDM, pahlawan semua orang keterkaitan perkara supernatural, alien family, apa ini? Se-alien United States of America, se-alien American, dan juga se-alien family yang lainnya, Madam dan nyonya-nyonya ataupun tuan alien family secara internasional. Konten menyatakan serupa demikian. Bahwa 1666 Discovery ini dibuktikan juga secara internasional dengan konfirmasinya, termasuk alibinya atas nama pertemanan alien friendship human, Islam Emirat, termasuk juga Eropa, termasuk juga negara-negara Asia, termasuk juga Amerika. Untuk menyatakan demikian. 1666 Discovery ini demikian terlebih dahulu pada momen kalian ini. Semua orang dapat menemukan update atau informasinya melalui sosial media internet masa kini, termasuk juga Bigo, APK. 1666 Discovery ini pada hari yang ke-6 alam menciptakan manusia serupa seperti Trinitas guysnya. Sungguhnya adalah pertanyaan berdasarkan 1666 Discovery ini terkaitan klaim pernyataan para pelaku atau tersangka yang mengaku mereka serupa mereka seperti Tuhan. Pada konteks terus menyatakan 1666 Discovery ini telah didukung oleh alien family global internasional. Deklarasi proklamasi eksistensi kenegaraan mata uang 1666 kepemilikan alien family. Paten lisensinya termasuk atas nama 1666 Global Discovery, anak kandung dari Bapak Adi Bana Merdeka Giting Suka, rencana emas universitas berafiliasi negeri dan swasta di Indonesia, Pangkostrat EPK Bantai Nasabok. Kami jumpa. Demikianlah kontennya terhubung sejak malam, telepon-telepon supraturalnya